wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Kristiantoro, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang. Saya akan mengikuti uji kinerja untuk membuat video pembelajaran yang saya lakukan secara daring di SMK Negeri 1 Bantul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Nomor ujian saya 2020506721. Demikian kenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya, Yang Pak. kabarnya hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah Pak. Semuanya sehat saja. Di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan. Semoga teman-teman kita yang masih sakit bisa segera sembuh dan kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, sinyalnya di situ bagaimana? Ini suaranya terdengar jelas ya? Apakah yang jelas ya semua? Jelas, Pak. Terus gambarnya juga kelihatan jelas ya? Nggak putus-putus ya? Jelas. Baik, untuk pembelajaran daring ini, tolong kita menjaga sikap ya, menjaga krama, sopan santun, dan juga tutur kata agar selama pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, dan tolong diperhatikan dengan serius karena pembelajaran ini pengganti dari pembelajaran tatap muka yang seharusnya kita lakukan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa untuk dipimpin berdoanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih bisa semangat ya belajarnya hari ini. Meskipun kita agak siang ini dan cukup panas, tapi kita tetap semangat belajar dari rumah. Ini ada beberapa teman yang mengikuti dari sekolah karena masalah jaringan atau kendala sinyal yang tidak stabil jika pembelajaran dilakukan secara daring. Baik, saya akan share screen, mohon izin untuk share screen dulu. Oke, terlihat ya gambarnya sudah tampil di handphone kalian? Ya, Pak. Sudah, alhamdulillah. Oke, siang ini kita akan belajar kimia berapam sama seperti yang lalu. Kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya mempelajari tentang KD larutan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengingatkan tentang protokol kesehatan yang harus tetap diikuti karena sampai dengan saat ini kita masih berada di masa pandemi, yaitu selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker dalam keadaan apapun. Seperti ini pun juga kita pakai masker dan jaga jarak aman. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang larutan. Adakah yang masih ingat apa itu larutan? Ada, Pak. Ya, silakan coba Nurul. Larutan adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat. Oke, betul sekali. Ya, jadi larutan adalah campuran yang homogen dari 2 atau lebih zat. Kemudian untuk larutan itu juga punya konsentrasi atau kadar. Apa yang dimaksud dengan konsentrasi yang kita pelajari minggu yang lalu? Konsentrasi larutan adalah cara menyatukan zat terlarut dalam larutan. Baik, terima kasih. Jadi setelah kita tahu larutan, kita juga tahu konsentrasi larutan atau yang dikenal dengan kadar. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi ini sama seperti yang lalu, yaitu larutan dan sifatnya materinya. Namun di sini kita melanjutkan untuk submateri yaitu asam dan basa. Nah, kalian pernah mendengar istilah asam dan basa? Dalam kehidupan sehari kita pernah mendengar istilah asam
Ya, yang paling sering asam. Kalau basa itu memang masih jarang. Nah, biasanya larutan yang bersifat asam itu rasanya masam, dan yang bersifat basa itu rasanya pahit. Nah, kalian pernah nggak menemukan larutan yang punya sifat seperti itu? Pernah kok. Ya, apa contohnya? Suka dapur. Ya, coba Air dapur. jeruk. Air jeruk. Oh ya, jeruk. Larutan alkohol. Oh ya, larutan alkohol, betul. Jadi yang kita pelajari hari ini itu memang itu beberapa larutan yang punya sifat tertentu, yaitu sifatnya asam dan basa. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, yaitu kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis konsep pembuatan larutan dan sifat-sifatnya, kemudian membuat larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu. Ini sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk pertemuan hari ini, indikator pencapaian kompetensi atau kompetensi minimal yang kalian harus kuasai, yaitu membandingkan teori asam dan basa menurut Arrhenius, Brewster, Lowry, dan Lewis. Kemudian menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat pengionan dan tetapan asam atau tetapan basa. Jadi untuk hari ini kita belajar kompetensi dasar pengetahuan lanjutan dari kompetensi dasar yang di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang larutan dan jenis-jenis larutan. Untuk kegiatan belajar kita hari ini, yaitu materi yang kita pelajari adalah teori asam basa dan kekuatan asam dan basa. Kemudian untuk cara belajar di sini kita sama dengan pertemuan minggu yang lalu, kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Di situ ada 5 tahap, yaitu orientasi terhadap masalah. Di sini nanti kalian mencari pertanyaan utama dari contoh yang saya berikan, kemudian mengorganisasikan tadi D. Nanti di sini kalian akan berkelompok, bekerja sama, saling membantu dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian yang dilakukan di sini ada 3, yaitu aspek sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian ini dilakukan selama pembelajaran, dari mulai awal ini sampai dengan nanti akhir pembelajaran. Kemudian ada evaluasi di akhir pembelajaran. Bagaimana cara saya menilai? Ini yang saya lakukan. Untuk sikap, saya membuat jurnal. Di sini saya akan menuliskan waktu, dan nama siswa, kemudian kejadian perilaku, butir sikapnya. Ini ada jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, sopan santun, percaya diri, kemudian positif atau negatif tindakannya, kemudian rencana tidak lanjut. Nanti saya akan menindaklanjuti. Kalau positif saya beri apresiasi apa, kalau negatif nanti saya beri sanksi apa untuk perilaku yang dilakukan selama pembelajaran. Kemudian untuk pengetahuannya, kalian akan mengerjakan kuis di akhir pembelajaran berupa tes tertulis yang dikerjakan menggunakan Google Formulir seperti biasanya. Untuk keterampilannya kalian, nah di sini nanti keterampilannya itu kinerja yang saya nilai. Di situ ada presentasi dan kerja kelompok atau diskusi. Nah, apa yang saya nilai yaitu kerjasamanya, keaktifannya, kemampuan komunikasinya, kemudian pembahasan diskusi, kemudian penyampaian presentasi, pengumpulan hasil, dan kualitas jawaban dan pertanyaan. Jadi di sini untuk keterampilannya ada 7 indikator yang saya nilai. Nanti tolong diperhatikan betul ya, masing-masing siswa nanti punya nilai yang saya nilai selama proses pembelajaran. Oke, siap untuk melanjutkan pembelajaran ya? Iya. Ya, Ya, Mbak. ya, oke, terima kasih. Nah, jadi sebelum masuk ke proses pembelajaran, silakan kalian mengunduh bahan belajar yang sudah saya unggah di Google Classroom kelas kita, mata pelajaran kimia. Di situ ada bahan ajar, ada kredit, dan ada media pembelajaran. Masing-masing sudah beri link untuk link video atau animasinya agar lebih mudah, lebih cepat kalian mencari sumber belajar. Iya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menguji kemampuan awal dulu. Silahkan yang ada di LKPD di bagian depan, itu kalian kerjakan soalnya dulu. Waktunya 2 menit saja ya, biar lebih cepat, karena hanya ada 5 soal. Siap ya untuk mengerjakan? Nah, oke, silakan, waktunya 2 menit. Saya tunggu. Baik, sudah selesai ya? Ini sudah banyak yang masuk. Sudah semua ya? Sudah mengerjakan semua? Sudah, Kak. Oke.
Sarapan sudah ya? Makan Sudah, siang Pak. belum? Ya, saya sarapan belum? Pak. Ya, ada yang sudah. Semoga semuanya sudah. Atau ada yang belum? Ada. Ada yang belum? Ya, aduh ini. Kalau belum biasanya terancam penyakitnya sakit mah ya. Ada yang pernah sakit mah? Ada, Pak. Gimana rasanya kalau sakit mah itu? Sakit, Pak. Di bagian mana? Di bagian mana kalau sakit Perut, mah? Pak. Perut ya. Perut. Jadi kita kalau sakit mah itu rasanya nyeri sekali di perut. Bahkan kalau sudah parah rasanya pengen muntah ya. Nah biasanya kita langkah utamanya yaitu atau langkah pertamanya yang kita lakukan adalah minum obat mah kan ya. Biasanya kalau kita sakit mah, biasanya kita akan minum obat mah. Nah obat mah itu tujuannya adalah mengurangi rasa atau meredakan rasa nyeri. Nah biasanya yang cairin lebih cepat meredakan karena akan dia segera turun. Oke. Nah untuk mengetahui apa itu sakit mah, mari kita lihat video berikut. Menurut data, 7 dari 10 orang di dunia memiliki penyakit MA. Coba kita persempit lagi. 1 dari 3 orang di sekitar Anda memiliki penyakit MA. Apa mungkin Anda juga memilikinya? Apa itu MA? MA atau tukak lambung adalah gangguan pada lambung karena ketidakseimbangan antara enzim, asam lambung, dan mukosa yaitu dinding lambung maupun terjadi luka, peradangan, infeksi, bahkan borok pada lambung. Hal ini dapat menyebabkan sakit mulas dan perih pada perut. Penyebab MA adalah kondisi psikologis. Infeksi bakteri umumnya adalah bakteri Heliobacter pylori. Penggunaan obat tertentu, bahan korosif, keracunan, sering makan makanan asam juga pedas, lada, makan berminyak, gorengan, kafein, minuman bersoda, dan minuman beralkohol, dan kebiasaan makan yang tidak teratur. Jadi, bagaimanakah tahapan dari penyakit MA? Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dengan zat asam lambung dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Dan tahapan pertama adalah MA ringan. MA di dalam tahapan ringan biasanya belum menimbulkan sakit yang berarti, namun akan terlihat adanya tanda asam lambung yang berlebih di sekitar dinding lambung. Tahapan berikutnya adalah MA sedang. Pada tahapan ini, sakit MA sudah menimbulkan nyeri dan mual yang menyakitkan. Kemudian, MA kronis. MA kronis adalah tahapan MA yang sudah cukup parah. Pada tahapan ini, luka dan peradangan sudah muncul pada lapisan mukosa lambung. Selanjutnya adalah MA akut. MA akut dapat terjadi karena terdapat infeksi pada lambung maupun infeksi mikroorganisme merugikan, yaitu Heliobacter pylori. Dan tahap yang terparah adalah kanker lambung. MA yang sudah akut bisa berubah menjadi kanker lambung. Salah satu obat luka lambung atau MA yang biasanya pertama kali dicoba saat MA menyerang adalah antasida. Tapi tahukah Anda, antasida mungkin adalah cara pertama mengatasi MA atau nyeri lambung, tetapi mereka tidak menimbulkan luka pada lambung. Antasida mungkin merupakan solusi yang bagus untuk menetralisir kelebihan asam lambung dan meredakan nyeri sesaat, tetapi tidak untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Acid blockers atau antasida bekerja dengan mengurangi jumlah asam lambung yang Anda hasilkan. Kedengarannya seperti logika yang baik, tapi hati-hati untuk efek sampingnya. Dengan menghalangi atau mengurangi produksi asam lambung, Anda mengurangi efektivitas dari sistem pencernaan Anda. Bila tidak ada asam lambung yang cukup, protein dan vitamin dari makanan yang masuk ke lambung tidak dapat diserap dengan baik, dan ini bisa membuat Anda kekurangan gizi. Asam lambung juga melindungi Anda dari jamur, pembunuh bakteri, dan virus yang ditemukan dalam makanan yang Anda makan. Dan dengan memblokir asam lambung Anda menurunkan sistem pertahanan alami dari lambung dan menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap serangan bakteri, kuman, dan virus yang bisa menyebabkan tubuh lebih mudah keracunan makanan oleh parasit dan menyebabkan masalah perut lainnya. Setelah lihat video tadi, kira-kira penyakit MA itu berbahaya enggak? Bahaya, Pak. Ya berbahaya ya. Saya, Pak. Ya bahaya. Jadi tadi kan dari awal sampai tingkat awal sampai nanti tingkat yang paling parah ada beberapa tingkatan. Jadi usahakan kalian untuk tetap jaga kesehatan. Ya. Kalau hari ini saya pesan jangan sampai sakit MA, jangan terlambat makan, jangan sampai banyak pikiran, sehingga lambung kita selalu sehat. Kalau lambung kita selalu sehat, maka proses pencernaan kita menjadi maksimal dan gizi yang masuk dalam tubuh kita juga akan terserap dengan baik oleh tubuh, sehingga kesehatan kita juga akan selalu terjaga. Nah, kenapa kita belajar asam berbahasa? Ya, tujuannya tadi biar kita tahu. Tadi kan disebutkan apa tadi yang menjadi penyebab sakit MA tadi yang di video tadi. Ada yang tahu penyebab sakit MA?
Infeksi. Infeksi bakteri bisa, ya. Apa lagi? Telat makan. Ya, telat makan. Ya, jadi hal-hal itu menjadikan lambung kita kerjanya tidak normal. Dan normalnya menjadikan produksi apa tadi yang warna hijau tadi? Asam lambung. Ya, asam lambung ya. Jadi asam lambungnya meningkat. Jadi kalau asam lambung meningkat, maka dia akan melukai dinding lambung kalau tidak ada makanan yang dicerna. Nah, obat mah itu punya sifat basah, sehingga obat mah nanti akan menetralkan asam yang berlebih di lambung kita. Cuman penggunaannya nanti harus hati-hati karena tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi obat mah. Karena terlalu sering mengkonsumsi obat mah nanti ada efek sampingnya. Bahkan tadi disebutkan akan lebih parah penyakitnya. Nah, sekarang di LKPD kalian silahkan ajukan pertanyaan tentang asam atau basa. Ya. Di situ ada form yang juga ada linknya di bawahnya untuk mengajukan pertanyaan apapun tentang asam atau basa. Silakan untuk mulai mengisi. Atau mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung? Ada, Pak. Ya, silakan. Apakah yang dimaksud dengan asam? Ya, ada tanya apakah yang dimaksud dengan asam? Yang lain? Anwar. Apa yang dimaksud dengan basa? Baik, apa yang dimaksud dengan basa? Benar. Jadi yang pertanyaan pertama dari Nurul, apa yang dimaksud dengan asam? Oh, ini yang masuk di Google Formulir saya juga lumayan, pertanyaannya hampir sama. Ada lagi selain apa asam apa basa? Ada, Pak. Ya, pasti. Apa ciri senyawa asam? Bagaimana mengetahui kekuatan asam? Bagaimana mengetahui kekuatan asam? Terus, ya baik. Itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga bersama itu. Jadi nanti di sini kita akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan ini. Pertanyaannya semuanya kalau digolongkan atau dikelompokkan, yang pertama tentang pengertiannya apakah asam atau basa, kemudian bagaimana ciri-cirinya dari asam atau basa itu, kemudian bagaimana kita tahu kekuatan asam atau basanya. Nah, pertanyaan itu nanti akan kalian jawab sendiri melalui kerja kelompok. Baik, selanjutnya silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Karena kita pembelajaran daring, maka bergabungnya melalui grup WhatsApp. Jadi diskusi kalian ada di grup WhatsApp. Nanti saya membimbing juga dari grup itu, saya ada di sana dan saya dokumentasikan berupa rekaman dari proses diskusi di masing-masing kelompok. Di situ silakan kalian membagi peran, ada yang mencari jawaban atau belajar dari handout, ada yang belajar dari buku, ada yang belajar dari video, dan ada yang bertugas untuk mengkoordinasikan jawabannya. Nanti dari masing-masing sumber belajar kalian simpulkan bagian atau jawaban yang paling betul menurut kelompok kalian. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan jawabannya. Baik, dalam diskusi nanti ini kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Nah, di LKPD nanti ada pertanyaan-pertanyaan individu dan ada pertanyaan untuk kelompok. Nah, untuk bagian A, itu kalian nanti akan mengerjakannya secara individu dulu. Jadi kerjakan bagian A, ada 4 soal itu, di link di bawah itu secara individu, kemudian baru berdiskusi. Nah, di sini untuk bagian B ada 6 pertanyaan, silahkan dikerjakan, diskusikan dulu dengan grupnya di WA, WhatsApp, kemudian hasil diskusinya yang sudah disepakati baru diketik atau ditulis di LKPD-nya. Kemudian untuk bagian C ada 9 soal atau 9 pertanyaan, sama kalian berdiskusi dulu melalui grup WhatsApp. Kemudian setelah itu hasil kesepakatan dari kelompok diketik melalui Google Formulir itu atau ditulis jawabannya di LKPD-nya. Oke, nanti yang diketik silahkan melalui Google Formulir, yang ditulis di LKPD kalian boleh mengirim foto ke saya, jadi nanti saya punya dokumentasi, ada yang mengisi di Google Formulir, mungkin ada juga yang langsung memfoto karena sudah mengerjakan di LKPD-nya secara tertulis. Nah, di situ saya berikan link video yang membantu kalian untuk menjawab pertanyaan. Di sini ada 5
yang berkaitan dengan materi teori asam basa, kemudian ciri-ciri asam basa, dan kekuatan asam basa. Ada pertanyaan sebelum diskusi? Ada Pak. Kalau tidak ada, silakan berdiskusi. Waktunya 20 menit ya, untuk berdiskusi di WA, di WhatsApp. Nanti setelah selesai, kita kembali lagi ke sini untuk mempresentasikan. Baik, diskusinya sudah selesai semua ya. Tadi di grup WA semua sudah menjawab pertanyaan. Oke, sekarang untuk tahap selanjutnya, kelihatan ya PowerPoint-nya? Kelihatan ya? Kelihatan jelas gambar? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti kita mulai dari perbagian sampai dengan di bagian paling akhir dari RKPD. Nanti satu orang atau satu kelompok yang akan mempresentasikan, sedangkan yang lain untuk menanggapi atau menambahkan jika ada yang kurang. Itu ya. Bisa dimulai ya. Bisa Pak. Nah, kita mulai dari di bagian yang A ya. Untuk pertanyaan individu, siapa yang akan mempresentasikan bagian A atau bagian yang dikerjakan individu? Saya, Pak. Isti ya? Iya. Ya, Isti. Oke. Bentar, Isti tadi hasilnya di foto, saya carinya. 1. Teori siapa yang digunakan dalam menjelaskan konsep asam dan basa? 1. Arrhenius. 2. Bronsted-Lowry. 3. Lewis. Sebutkan 3 ciri larutan asam. Memiliki rasa masam, dapat bereaksi dengan logam tertentu, menghasilkan gas hidrogen, dapat menetralkan sifat basa. 3. Sebutkan 3 ciri larutan basa. Memiliki rasa pahit, terasa licin, dapat menetralkan sifat asam. Apakah yang dimaksud dengan derajat ionisasi alfa? Derajat pangionan atau ionisasi merupakan perbandingan antara zat yang terionisasi dengan zat mula-mula. Baik, terima kasih Isti. Itu jawaban dari Isti. Dari Ya, yang Pak. dikerjakan Isti, adakah yang jawabannya berbeda atau mungkin ada yang menambahkan atau sudah sama? Sama Pak. Oke, sama ya. Baik, kalau begitu kita bisa lanjutkan di bagian yang B. Ya. 1. Apakah yang dimaksud dengan asam dan basa menurut Arrhenius? Asam adalah zat-zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah suatu zat yang dalam air melepaskan ion hidroksida OH-. 5. Apakah yang dimaksud dengan asam dan basa menurut Lewis? Asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron atau ekspor elektron, sedangkan basa adalah suatu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lainnya dan donor elektron. Baik, terima kasih dari kelompok 6. Bagaimana dengan yang lain jawabannya? Ada yang berbeda atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin sudah sama? Sama, Pak. Sama ya, alhamdulillah kalau sudah sama berarti memang betul. Teori asam basa ada menurut Arrhenius, ada yang menurut Bronsted-Lowry dan menurut Lewis. Apa yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi memang sudah betul dan sesuai dengan sumber belajar yang digunakan. 1. Apa saja yang menentukan kekuatan asam dan basa menurut Arrhenius? Jawabannya, derajat ionisasi alfa dan tatapan ionisasi asam atau Ka atau tatapan ionisasi basa atau Kb. 2. Kapankah suatu senyawa dikategorikan sebagai asam kuat? Suatu senyawa asam kuat jika senyawa asam tersebut dilarutkan dalam air, akan terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya. 3. Kapankah suatu senyawa dikategorikan sebagai basa kuat? Suatu senyawa dikategorikan sebagai basa kuat jika senyawa basa tersebut dilarutkan dalam air, akan terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya. Nomor 8. Mengapa pada asam lemah semakin besar harga Ka yang dimiliki, maka sifat asamnya semakin kuat? Pada suatu larutan asam lemah, kekuatan asam ditentukan oleh seberapa banyak ion H+ yang dilepaskan, maka akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan reaksi ke kanan. Hal ini akan memperbesar harga tatapan ionisasi asam atau Ka. 9.
Mengapa pada asam lemah semakin besar harga Ka yang dimiliki, maka sifat asamnya semakin kuat. Pada suatu larutan basa lemah, kekuatan basa ditentukan oleh seberapa banyak ion OH- yang dilepaskan, maka akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan reaksi ke kanan. Hal ini akan memperbesar harga tatapan ionisasi basa atau Kb. Baik, terima kasih dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dari 9 pertanyaan, adakah yang berbeda atau yang mungkin menambahkan jawaban dari kelompok yang lain? Apakah semua sudah hampir sama? Kita lanjutkan untuk bagian yang menjawab pertanyaan dari kegiatan pertanyaan awal tadi, yaitu pada tahap orientasi terhadap masalah. Siapa yang akan menjawab pertanyaan untuk mempresentasikan? Saya, Pak. Untuk tahap selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang muncul di bagian awal tadi. Tadi ada beberapa pertanyaan, tapi kalau kita kelompokkan, pertanyaannya yang pertama yaitu tentang pengertian asam dan basa, kemudian tentang ciri-ciri asam dan basa, dan kekuatan asam dan basa. Nah, ini setelah melalui proses diskusi, baik kelompok maupun sesi kelas, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di bagian awal. Silakan, siapa yang ingin mempresentasikan jawabannya? 1. Menurut Arrhenius, larutan asam adalah zat-zat yang dalam air melepaskan ion H+. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah APC yang memberi donor proton. 2. Larutan basa menurut Arrhenius adalah suatu zat yang dalam air melepaskan ion hidroksida OH-. Baik, terima kasih dari luar. Mungkin dari kelompok yang lain atau teman-teman yang lain ada yang berbeda jawabannya dari yang disampaikan atau ingin menambahkan? Sudah sama, Pak. Oke, sudah sama. Oke, bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, sekarang kita berada di ujung kegiatan belajar, yaitu kita membandingkan teori asam dan basa dari 3 teori tadi yang kita pelajari. Adakah yang ingin mempresentasikan dari jawabannya? Saya, Pak. Pengertian Arrhenius. Asam adalah zat-zat yang dalam air melepaskan ion H, sedangkan basa adalah suatu zat yang dalam air melepaskan ion hidroksida OH-. Pengertian Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang memberi donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima eksektor proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Faktor penentu. Ion yang dilepaskan dalam air, ion H atau OH-. Transfer proton H+, transfer pasangan elektron. Baik, terima kasih jawabannya dari Silvi. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang berbeda jawabannya? Sudah sama semua ya? Sama, Pak. Oke, baik, terima kasih. Sudah semua sudah betul apa yang disampaikan oleh Silvi tentang perbandingan dari 3 teori asam dan basa, ada yang menurut Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, dan menurut Lewis. Arrhenius menggunakan patokan atau acuan ion yang dilepaskan dalam air, kemudian Bronsted-Lowry menggunakan patokan atau acuan transfer protonnya, sedangkan Lewis menggunakan transfer pasangan elektron. Kalau kita membuat peta konsep pada kegiatan belajar hari ini, yaitu bahwa ada asam dan basa materinya. Nah, di sini ada teori asam dan basa dan ada kekuatan asam dan basa. Nah, teori asam basa ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, dan ada Lewis. Arrhenius adalah berdasarkan ion yang dilepaskan dalam larut air, sedangkan Bronsted-Lowry berdasarkan transfer proton, ada donor proton dan akseptor proton, sedangkan Lewis berdasarkan transfer pasangan elektron, ada donor pasangan elektron dan ada akseptor pasangan elektron. Sedangkan untuk kekuatan asam basa ditunjukkan dengan 2 besaran, yaitu derajat ionisasi dan tatapan ionisasi asam atau Ka atau Kb-nya. Nah, untuk kegiatan belajar hari ini, silakan kalian mengisi analisis kegiatan belajar dari masing-masing tahapan. Di situ ada yang saya lakukan dan yang saya dapatkan. Nanti silakan kerjakan di Google formulirnya. Nanti akan saya lihat di situ pada tahap orientasi kalian melakukan apa dan mendapatkan apa. Begitu seterusnya sampai dengan kegiatan terakhir, yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, untuk bagian penutup di sini kita mencari hal-hal penting yang didapatkan selama pembelajaran. Isikan di Google formulir yang ada di bagian bawah itu, ya, apa saja yang kalian dapatkan materi hari ini, kalian ketikkan di situ. Nanti saya lihat apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Atau mungkin ada yang bisa menyampaikan secara langsung hasil yang didapatkan hari ini. Ya, ada yang mau presentasi?
Baik, Pak. Oke, silakan Pak Bagi. Bisa, ya bisa. Silakan. Refleksi. Hal-hal yang saya peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah 1. Cara menentukan sifat asam basa berdasarkan teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. 2. Cara menentukan kekuatan asam dan basa berdasarkan nilai derajat ionisasi A dan harga Ka atau Kb-nya. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bisa. Yang memang kita pelajari itu, yaitu yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung pembelajaran kita. Terus yang ini, untuk kuisnya silakan dikerjakan. Ini untuk menguji kemampuan atau aspek pengetahuannya. Kerjakan di Google Formulir ya. Waktunya nanti 10 menit. Setelah kegiatan ini berakhir, nanti akan saya lihat berapa nilai yang didapatkan dari kuis yang dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, nilainya berapa, itu yang menjadi nilai pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita berada di ujung pembelajaran. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi lanjutan dari asam dan basa, yaitu tentang hitungan yang berupa konsep pH dan pOH, serta mempelajari tentang indikator asam dan basa. Baik, alhamdulillah. Adakah yang belum dimengerti dari kegiatan belajar kita hari ini? Ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami ya? Pak. Kalian berani? Sudah, Pak. Adakah yang perlu ditanyakan atau yang belum dipahami dari kegiatan belajar hari ini? Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau gitu di akhir kegiatan ini saya menyampaikan satu kalimat yaitu suatu pesan atau kata bijak, kalimat bijak dari Semar, yaitu akehno anggon syukur supaya lali jarane sambat. Nah, ini harus kita perbanyak syukur kita biar kita tidak terlalu banyak mengeluh sehingga hidup ini akan terasa lebih indah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Oh ya, di akhir pembelajaran silakan kita menutup dengan doa. Nah, karena yang kita pelajari hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat di kehidupan kita. Silakan bisa untuk memimpin berdoanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Doa sudah dipanjatkan, semoga Allah mengijabah doa kita. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.